Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat bubur sumsum candil pandan. Rasanya yang enak, kuahnya kental, berpadu dengan gurih dari bubur sumsum dan wangi dari santannya. Ini mantap banget. Cocok banget dijadikan takjil bulan puasa nanti, ataupun mau dijadikan ide usaha kuliner di waktu bulan puasa nanti. Ini juga bisa banget ya. Ada beberapa tahapan yang akan dilewati untuk membuat bubur sumsum candil pandan seperti ini. Yang pertama, saya akan buat bubur candil pandannya dulu dengan kuah yang sangat kental dan manis seperti ini, serta kuah santan yang kental dan gurih, dan juga bubur sumsum sutra yang sangat lembut sekali. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama saya mau buat bubur candil pandannya. Di sini ada 200 gram tepung beras ketan. Kalau ditakar menggunakan gelas, ini sebanyak 2 gelas munjung seperti ini. Munjung banget ya. Atau sebanyak 20 sendok makan. Setengah sendok teh garam. 2 sendok makan atau sebanyak 20 gram tepung beras. Kemudian tambahkan air biasa, ini saya masukkan 150 ml dulu. Jika ditakar menggunakan gelas, ini batasnya sampai garis bagian atas gelas belimbing seperti ini, lebih sedikit. Lalu diuleni hingga kalis. Jika dirasa masih terlalu keras, belum bisa kalis, tandanya masih kurang air ya. Ini saya masukkan 150 ml dulu, nanti akan saya tambahkan air lagi karena takutnya kelembekan. Untuk menambahkan airnya ini per sendok makan ya. Saya tambahkan ini kira-kira 3 sendok makan aja. Kemudian uleni lagi hingga kalis. Jadi di sini total air yang saya gunakan itu sekitar 180 ml. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan dengan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Jika ingin diganti dengan air jus pandan asli juga boleh ya, kira-kira 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Uleni hingga tercampur rata. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kira-kira besarnya itu sebesar kelereng. Jika dibulatkan seperti ini, itu masih retak atau pecah, berarti itu masih kurang air. Bisa ditambahkan air per sendok makan ya. Ini udah mulus, berarti udah cukup airnya. Lakukan hingga selesai. Jika sudah selesai, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya saya siapkan panci atau wajan, lalu masukkan 800 ml air. Jika ditakar menggunakan gelas, ini sebanyak 4 gelas penuh seperti ini. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir atau sebanyak 1 gelas belimbing seperti ini. Nggak terlalu penuh ya. Atau sebanyak 10 sendok makan. 1/4 sendok teh vanili bubuk dan 1/4 sendok teh garam. 1 lembar daun pandan ikat simpul. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Sambil menunggu mendidih, saya siapkan 2 sendok makan tepung tapioka atau sebanyak 20 gram. Kemudian larutkan dengan 3 sendok makan air, aduk rata.
Setelah air rebusan gulanya mendidih seperti ini, selanjutnya masukkan bulat-bulatan dari jenang candilnya. Selanjutnya ini dimasak hingga mengapung dan matang. Lamanya matang itu adalah sekitar 3-4 menit setelah mendidih. Setelah bubur candilnya mengapung dan matang, sekarang saya masukkan larutan dari tepung tapioka, diaduk-aduk dulu. Kemudian ini diaduk cepat agar tidak menggumpal. Ini dimasak sampai kuahnya mengental. Jika kuahnya sudah mengental, matikan api kompor. Selanjutnya ini diangkat ya. Selanjutnya saya membuat kuah santannya. Di sini ada 300 ml santan atau sebanyak 1,5 gelas belimbing seperti ini. Saya ambil dari 1 bungkus santan instan dan ditambah air. 1 lembar daun pandan. 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar tidak pecah santan. Jika santannya sudah mulai hangat, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air. Kemudian diaduk-aduk hingga santannya mendidih dan mengental. Jika santan sudah mendidih dan mengental seperti ini, matikan api kompor dan diangkat. Langkah selanjutnya saya mau buat bubur sum-sumnya. Ini ada 1 gelas penuh tepung beras atau sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan. Setengah sendok teh garam. 1 lembar daun pandan yang diikat simpul. Kemudian 1 liter santan atau sebanyak 5 gelas belimbing. Ini saya ambil dari 2 bungkus santan kara dan ditambahkan air hingga totalnya mencapai 1 liter atau sebanyak 5 gelas belimbing penuh seperti ini. Boleh juga menggunakan santan dari kelapa parut asli. Kemudian aduk hingga tidak ada tepung beras yang masih bergumpal. Kemudian masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga buburnya itu mengental dan meletup-letup. Dan setelah bubur sum-sumnya itu meletup-letup dan mengental seperti ini tapi belum matang ya. Harus kita tanakkan terlebih dahulu seperti kita menanak nasi, karena ini kan terbuat dari tepung beras ya. Ini kita masak dengan api yang sangat kecil dan ditutup rapat selama 20-25 menit. Ini resep dari ibu saya ya. Sehingga nanti bubur sum-sumnya nggak embadel dan nggak mendedek di perut. Setelah 25 menit kita buka tutupnya. Nah ini dia bubur sum-sumnya udah tanek, udah mateng. Kita aduk-aduk lagi. Ini sangat lembut banget. Kita angkat ya. Selanjutnya bubur sum-sum candil pandannya siap untuk disajikan. Ini cocok banget buat menu takjil ataupun buat jualan ya. Kita susun dulu bubur candilnya, kemudian bubur sumsum yang sangat lembut. Ini saya namakan bubur sumsum sutra karena memang sangat lembut sekali. Cantik sekali, warnanya hijau dan putih. Siram dengan kuah santan yang sangat kental dan creamy ini. Kita beri hiasan dengan irisan daun pandan. Dan ya, ini dia bubur sum-sum sutra dan candil pandannya siap untuk disajikan. Sekarang saya mau cobain bubur candil pandannya. Ini saya ambil dan juga dengan bubur sum-sum sutranya. Bismillah. Rasanya sangat lembut, gurih, wangi, dan enak banget. Ini bubur sumsumnya bener-bener enak, wangi, lembut, gurih. Dan bubur candilnya juga enak, kenyal, lembut.
Berpadu dengan kuah kental gulanya dan juga dengan santan yang creamy dan enak banget. Kalian bisa lihat ya bagaimana kentalnya kayak gini. Ini enak banget. Dan ini udah manis, pas banget. Disajikan di siang hari ataupun nanti menjelang berbuka puasa, ini cocok banget ya. Teman-teman wajib banget untuk mencoba resep yang satu ini. Nah, gimana? Gampang kan cara buatnya? Buat teman-teman yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zedan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.